Yuk kita mulai lagi. Ya, kita lanjutkan polemik malam hari ini yang membahas tentang penyanderaan di Filipina. Pak Atmaji, ini nasib warga Indonesia, nasib warga kita di luar negeri. Dari perbincangan kita pada malam hari ini, sepertinya kalau membayar selesai. Artinya tidak akan ada hal-hal yang menakutkan buat mereka. Seberapa besar peluang menyelamatkan itu di mata pemerintah? Dari awal kita sampaikan kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kapal itu, yang pemiliknya. Anda kalau dihubungi oleh mereka ya silakan saja melakukan perundingan. Kita cuma mengawasi gitu, tapi tidak turut campurnya. Negosiator kita, juru runding kita itu lebih melihat dari sisi, bukan dari segi bayar barang dan terima barang itu ya, lebih pada segi apakah unsur-unsur keamanan bagi mereka nanti, teknis umpamanya katakanlah sudah dibayar, harusnya barang boleh diambil kan, dibayar. Bagaimana caranya? Nah, siapa yang itu protokol yang cukup rumit ya. Siapa yang mengurusi protokol itu? Apakah diserahkan kepada perusahaan atau pemerintah? Tidak, kalau itu pemerintah atau Kementerian Luar Negeri, CQ Kedubes RI di Manila. Gitu. Oke, jadi perusahaan hanya memberikan uangnya saja, tapi penyelamatan tetap ada di tangan pemerintah. Ya, artinya meyakinkan bahwa betul-betul mereka akan aman kembali dan bukan diculik oleh kelompok atau geng yang lain, ya, preman yang lain, minta lagi duit lebih gede gitu kan. Jadi kan supaya terjamin lah. Ketika membayar itu nanti kita harus sudah memastikan bahwa memang yang meminta duit ini atau tempat kita membayar itu adalah orang yang preman yang tepat gitu. Kepada kelompok yang tepat. Ya. Nanti didengerin di Filipina dibilang preman malah ngambek mereka, nggak mau bebasin besok. Kelompok yang tepat. Kelompok yang tepat. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, ada banyak, katakanlah kita optimis bahwa akan dibebaskan. Tapi ternyata ada banyak PR yang diceritakan Pak Hanafi tadi tentang pelaut kita yang bisa keluar tanpa kejelasan tujuan. Jangan-jangan pelaut dari sana pun ke sini tanpa tujuan bisa masuk dengan bebas. Nah, tidak. Artinya dalam sisi pelayaran pasti harus ada kejelasan. Dan itu pun kejelasan penting untuk keselamatan pelaut itu sendiri. Ya, karena pelaut tadi seperti bilang bahwa inilah profesi khusus dan di mana risikonya besar, maka banyak sekali peraturan internasional yang melindungi profesi pelaut. Ya, seperti halnya pelaut mempunyai buku pelaut ya, di mana dia bisa masuk ke negara manapun, seperti halnya paspor gitu ya. Nah, selain paspor kita juga punya buku pelaut. Tapi saya mau tadi mau kembali sebentar bahwa tadi Pak Maji bilang bahwa nanti setelah selesai bayar pemerintah akan men-take-care gitu ya. Tapi sesungguhnya Pak, mungkin perlu kita apresiasi juga selama masa penyanderaan, saya yakin pemerintah Indonesia memastikan bahwa keselamatan ABK kita itu dalam keadaan baik ya. Artinya dipantau di mana posisinya, lalu bagaimana logistik mereka, seperti itu pasti akan diusahakan oleh pemerintah. Nah, masalahnya untuk PR ke depan ini, saya bilang tadi ya, bahwa tetap jalur diplomasi, jalur kerjasama, dan bahkan kalau perlu Indonesia meratifikasi kerjasama atau perjanjian regional tadi, supaya meningkatkan kemampuan Indonesia dan juga resources potensial yang bisa kita manfaatkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah perlu juga memperluas kerjasama terorisme antar negara dengan penyanderaan seperti kasus penyanderaan? Kalau masalah terorisme sudah pasti ya, sudah bekerja sama. Tapi khusus mengenai di sisi area Filipina, Malaysia, dan Indonesia perlu ditingkatkan lagi. Oke, tidak bisa kita lihat bahwa ini karena kasus terorisme, maka kami akan masuk karena ada perjanjian di situ. Atau kita sempitkan bahwa ini adalah kelompok preman yang disebutkan tadi sekali lagi ya, kedaulatan negara itu udah hal yang penting dan kita menghormati itu dan sekali lagi bukan harga mati ya, artinya kita menghormati kedaulatan Filipina tapi kita juga punya jalan lain untuk masuk ke sana. Baik, oke. Sedikit Pak Atmaji, yang latihan di Tarakan itu, di Mamburungan itu, apakah itu sekedar latihan rutin PPRC atau memang juga dikaitkan dengan? Ya, Anda saya kira tahu sendiri. Karena PPRC bisa latihan di mana aja, no. Jadi jawabannya tiba-tiba dibuat di sana karena ada. Dan sudah jelas itu. Simulasinya kemarin pembebasan sandera. Jadi memang bagian dari kesiapan ya?
Ya, boleh dikatakan begitu. Boleh dikatakan begitu. Mas Aris, kalau kita membayar, lalu kemudian apakah tidak ada anggapan bahwa seolah-olah kita lunak kepada kelompok-kelompok teror seperti ini? Pemaknaan negara harus hadir pada persoalan yang dihadapi oleh warga negaranya itu harus diperluas gitu. Bisa jadi negara hadir dalam konteks memberikan keadilan hukum, bisa jadi hadir dalam konteks memberikan solusi pada kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, kesehatan mereka, atau bahkan dalam konteks hari ini adalah bicara keselamatan warga negara gitu. Jadi saya pikir kalau kemudian modelnya misalkan ya dari awal ada statement Pak Luhut itu biarkan yang ngurus adalah perusahaan, saya pikir ini kontraproduktif. Jadi iya perusahaan punya kepentingan untuk bebaskan pegawainya, dia punya kemampuan finansial untuk membeli atau kemudian untuk membayar sebagai tebusan. Tapi bukan berarti kemudian negara cukup selesai cuci tangan kalau memang perusahaan seperti itu. Tidak, kita berharap negara hadir sampai pada tingkat yang maksimal. Kalau memang perlu kemudian negara yang menebus, kenapa tidak? Jadi banyak kasus dalam konteks domestik, kasus-kasus yang misalkan efek dari, contohlah kasus Lapindo kalau di Jawa Timur ada, kemudian ternyata APBN, kemudian duit dipakai untuk ganti rugi dan sebagainya. Padahal itu perusahaan swasta. Jadi kenapa tidak? Jadi dengan nyawa 10 orang, jika memang tidak ada jalan keluar kecuali opsinya adalah dengan memberikan tebusan, saya pikir dengan cara diam-diam tidak perlu diekspos, yang penting kemudian ini selamat. Jadi atau seolah-olah perusahaan yang membayar tapi uang negara sah-sah saja. Itu persoalan persoalan teknis dan kebijakan yang bisa dirundingkan oleh negara. Oke. Jadi Mas Taufik, kalau ini kan kita dari tadi seolah-olah menyempitkan bahwa ini adalah kelompok preman yang hanya soal duit saja. Kalau suatu saat ada kasus serupa terulang tapi kemudian permintaannya bersifat ideologis, bagaimana sikap pemerintah seharusnya? Ini sebetulnya sering terjadi pada beberapa peristiwa di konteks ISIS di Middle East, di Syria dan Irak. Biasanya tuntutannya lebih berbeda kalau itu berkait dengan orang tertentu atau tokoh tertentu, karena biasanya ada mekanisme pertukaran tawanan, permintaan pertukaran tawanan. Misalnya ini Umar Patek dulu pernah jadi ini karena lagi-lagi motivasi menjadi penting. Itulah kenapa kalau bicara optimisme sama halnya dengan peristiwa perampokan atau pembajakan di Somalia, ini juga akan selesai dengan happy ending untuk semua. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mencegah hal ini tidak terjadi di masa depan. Dalam konteks yang lebih spesifik adalah bagaimana kerjasama dalam konteks transborder crime, counter terrorism dan lain-lain bisa lebih efektif. Bukan hanya dalam aspek sharing information, data, workshop dan analisis untuk kepentingan membedah jaringan dan seterusnya, tapi juga kadang-kadang perlu langkah konkret yang saya kira belum banyak dilakukan untuk konteks Asia Tenggara. Paling banter seterusnya kalau ada warga negara lain yang masuk ke wilayah mereka. Tapi untuk isu-isu strategis seperti ini, aktivitas-aktivitas reguler, mungkin latihan bersama atau patroli bersama, saya kira perlu Oke. Saya kembali ke Mas Haris. Kelompok Abu Sayyaf ini tadi Anda sebutkan anggotanya tinggal berapa? kisaran antara 200 sampai 300. Apakah tindakan-tindakan macam ini selain tujuannya adalah materi, mereka ingin mendapatkan atau menguatkan kembali eksistensi atau seperti apa? Kalau betul-betul ini yang melakukan memang Abu Sayyaf, kelompok Abu Sayyaf, jadi apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari vitamin agar dia bisa tetap survive dan melanjutkan agenda-agenda politiknya dengan beragam modus yang mereka lakukan. Memang sejak awal modusnya mulai pengeboman, kemudian penyerangan, membajakan, penculikan, memang mereka lakukan. Tapi kembali bahwa muatannya ini adalah muatan politik bergaining pada pemerintah Filipina. Tapi sekali lagi bahwa pemerintah perlu memastikan validasi ini faksi mana, kelompok mana, grup mana yang menculik orang ini, yang menyandera orang ini. Dan bukan menjadi persoalan yang sederhana memang, sekalipun opsi terakhir misalkan membayar. Bisa jadi seperti yang saya katakan sejak awal, kelompok-kelompok ini kadang-kadang
memperdagangkan antar kelompok. Jadi mereka bisa menjual, 10 orang ini bisa dijual pada kelompok yang lain gitu. Maksud Anda ini yang dilepas misalnya cuma 3, yang lain dijual bisa. Ini dinamika ada antara mereka, antara kelompok itu dia bisa memperjualbelikan barang sanderaan dia. Oke lah, saya jual pada Anda. Jadi setelah mengkalkulasi kelihatannya ini mau dibayar nih, lo berani berapa gitu. Dijual pada kelompok yang lain. Jadi ini kan bukan persoalan mudah, harus ada validasi betul, kemudian bisa dipastikan andaikan misalkan dibayar, betul-betul memang berhubungan dengan kelompok yang tepat tadi yang seperti yang dibilang. Jadi seperti itu. Kalau secara diplomatis, teknik pertukarannya itu harus seperti apa? Ya, artinya harus ada wakil dari yang dipercaya, baik dari pihak Filipina maupun dari Indonesia maupun dari pihak si penyanderanya. Artinya di sini peran negara kentara sekali, di mana untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang benar mewakili kelompok penyandera. Dari pihak Indonesia pun sudah jelas kentara siapa yang berhak dan dari pihak Filipina siapa. Itu yang penting. Jadi kalau belum pasti supaya tadi tidak terjadi yang dilepasin ternyata sedikit. Nah ini faktor intelijen kita, itu penting. Itu untuk memastikan bahwa ini benar, ini tidak. Gitu. Ini yang disanter adalah keluarga pelaut. Apa yang Pak Hanabi ingin sampaikan? Kalau keluarga pelaut cukup dengan berdoa, karena tidak bisa lagi apa yang mereka lakukan juga tidak bisa lagi kecuali berdoa agar mereka selamat. Kemudian kita juga percaya pihak Deplu dan jajarannya juga sudah melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah Filipina dan kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Filipina sebagai negara pelaut akan menyelamatkan mukanya dengan menyelamatkan Indonesia ini dan tidak akan mencoreng mukanya dengan menyebabkan sesuatu yang terjadi terhadap pelaut-pelaut Indonesia. Besok sudah merupakan hari terakhir, tidak ada rasa pesimis atau rasa khawatir atau kita gimana? Kita tetap optimis dan percaya kepada pemerintah dan kita juga percaya kepada pemerintah Filipina yang harus menghormati pelaut sebagai profesi khusus. Komunikasi Pak Atmaji dengan perusahaan, apakah uang sejumlah itu siap? Karena kan tinggal besok nih tenggatnya. Kembali lagi saya pada kalimat saya yang pertama, keselamatan manusia ke Indonesia nomor satu. Itu soal uang siapa yang sediakan itu menjadi soal teknis saja. Gitu. Tapi apakah ada pemberitahuan kepada pemerintah atau kepada negosiator kita di sana bahwa segala macam yang dibutuhkan untuk pembebasan ini sudah siap? Pastilah. Pasti siap. Kalau begitu, kenapa selama ini ditunda? Kenapa harus ditunggu sampai deadline? Kalau memang ternyata yang jalan yang dipilih adalah jalan yang diminta oleh para penyandera. Ya itu yang disebut negosiasi. Gitu. Jadi tentu tidak serta-merta kita luluskan permintaan mereka, kemudian selesai, tidak akan selesai semudah itu. Gitu. Pasti ada proses dan kemudian lagi dibuat lebih dramatis oleh media kan. Jadi, itulah. Baik, mudah-mudahan malam ini yang kita bahas bukan dramanya, tapi esensinya untuk pembebasan warga kita yang disandra Filipina. Coba Bang. Di penghujung sidang ini, ya kami percaya, kita percaya baik yang ada di ruang ini maupun yang sedang nonton sekarang, sangat yakin bahwa negara akan berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena tentu berangkat dari Undang-Undang Dasar 45 mukadimahnya. Yang pertama apa? Lindungi bangsamu. Jadi jelas negara pasti akan berbuat yang terbaik. Berangkat dari itu. Namun pakai namun, kan? Pakai namun. Uang 15 miliar sebetulnya nothing. Apa sih artinya dari APBN apalagi kan? Tapi tentu tidak hanya sisi itu yang dilihatnya, ada sisi-sisi lain. Dan sekali lagi kita percaya, pelaut juga percaya bahwa akan memberikan yang terbaik negara itu. Itu satu untuk pemerintah, untuk Bapak Jokowi. Sing sabar Bapak Jokowi, kasihan ya, rieur. Kemudian yang terakhir, yang kedua, Cepopong ingin mengajak kepada seluruh baik yang ada di ruangan ini, baik juga yang lagi nonton, yuk kita berdoa. Mana yang terbaik untuk yang 10 saudara kita yang sedang disandra.
Cepopong yakin pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat semua umatnya. Mangga dengan harapan ya bahwa apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Cepopong nutup sidang ini sekali lagi dengan kepercayaan kepada negara kita. Oke. Terima kasih Cepopong. Ya, yang dikawal oleh bajak laut yang baik hati. Mas Haris, terima kasih. Mas Taufik, Pak Hanafi, Pak Atmaji, Mas Ari, terima kasih. Juga untuk mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, terima kasih. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat ya. Ya, saya teringat tadi yang disampaikan oleh Mas Haris bahwa negara harus hadir. Itu adalah ada di nawacita kita bahwa negara harus hadir. Hadir dalam segala lini, tidak hanya ketika meresmikan proyek-proyek saja, tapi juga harus hadir dalam menjamin kesehatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan para pelaut kita selamat pulang dengan damai ke Indonesia dan kita bisa sama-sama membangun Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar pamit.